Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ya akan kita dengarkan presentasi dari Bapak kita. Bapak ini sangat jauh ya, itu adanya di Sulawesi dan tempatnya di Majene. Mungkin teman-teman sekalian yang udah tahu Majene itu ya, jadi silahkan tidak lagi kondisinya bingung siapa ini, maka dari itu saya panggilkan Bapak Ikram Bau Samogo. Bapak sudah hadir, Pak. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Masih di mood, Bapak? Ya. Alhamdulillah. Kabar baik, Mas Kana Fajar. Baik, alhamdulillah. Ya, saya share screen dulu ya. Boleh? Dijadikan host dulu nih. Baik. Bapak Ibu tolong dibantu tuh Pak Ikram untuk bisa jadi share screen dan hostnya ya. Oke. Bapak Ikram, bagaimana kondisi di Majene, Bapak? Sehat? Alhamdulillah, oke, aman. Majene biasa, always. Oke. Perlu diketahui ya, Bapak ini adalah dosen sekaligus praktisi Wonosomi Kontinen yang bersertifikat internasional, dan hari ini kita akan mendengarkan materi dari beliau yang cukup sangat dengan permasalahan sistemik manajemen. Udah ya? Ya. Nah, sudah ya Pak Ikram. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Ikram. Silakan Pak. Oke. Waktunya 20 menit. Ya. Terima kasih banyak Mas Kana Fajar. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak buat sahabat setanah air yang sudah mengapresiasi kegiatan kita hari ini. Saya bersyukur sekali, mungkin Bapak Ibu ada yang kaget tiba-tiba dapat japri untuk ikut kegiatan ini, tapi alhamdulillah deh Bapak Ibu sudah berkumpul di sini. Sebetulnya ini adalah 15 tahun di Indonesian EdNep buat Awuker Center. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Widasari sekitarnya karena telah mencerdaskan bangsa dan telah banyak membantu masyarakat Indonesia. Salah satunya saya sangat terbantu sekali dengan program EdNep di Indonesia. Ya, dengan adanya program EdNep, ini saya ada di 12 tahun sekarang, alhamdulillah sekali bisa ada tempat. Oke, hari ini saya diminta untuk mengantar materi tentang asesmen dengan konsep ABCDFGHI. Ini sebetulnya teorinya Sarah Cehan tahun 2022 yang dikumpulkan dari best practice yang ada. Jadi saya hanya mereview saja kembali Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk materinya Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut AWS tanggal 25 sampai tanggal 27 November di Jakarta. Dan kita ada kurang lebih 50 pembicara dari lintas ASEAN. Dan hari ini ada flash Bapak Ibu, harga khusus untuk Bapak Ibu yang mau registrasi itu masih di 2,3 Bapak Ibu untuk 2 hari ini ya. Nanti silakan Bapak Ibu buka Facebooknya untuk ASEAN Summit. Di situ ada promonya Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan bicara tentang asesmen, mulai dari ini Bapak Ibu sampai pada nanti juga ada video saya share sedikit tentang sebetulnya manajemen asesmen itu di ABCD itu yang mana ya. Nah, sebetulnya Wunker itu sudah dikelola banyak orang, banyak praktisi, tapi pengelolaannya itu tidak maksimal ya. Jadi tidak maksimal salah satunya karena pemahaman tentang asesmen yang benar itu tidak tepat ya, sehingga salah menentukan perawatan dan salah juga dalam hal mendiagnosa tentang luka ya. Contohnya banyaknya amputasi di Indonesia misalnya ya. Kemudian karena gagal tentang dalam hal asesmen ini berisiko terhadap gagal juga manajemen perawatan lukanya yang dampaknya terhadap pasien ya, kualitas hidupnya jadi bermasalah, komplikasi, kemudian biaya yang digunakan menjadi besar. Tadinya sih lukanya kecil, makanya tadi Bu Wida berbicara tentang prevention, kita mau sebetulnya ada di prevention ya, sampai pasien itu healing gitu maksudnya. Kemudian sebetulnya udah banyak asesmen yang dibuat oleh internasional, bahkan Indonesia mungkin juga sudah ada, ya itu cuman penggunaannya tidak konsisten untuk digunakan. Jadi saran saya untuk teman-teman praktisi untuk membuat asesmen atau menggunakan asesmen yang ada di prakteknya,
gunakan secara konsisten dan terus menerus gitu aja kalau Bapak Ibu merasa nyaman gitu. Kemudian faktor yang menghambat berikutnya adalah banyak teman-teman praktisi ambigu, mungkin karena lack of consensus dan atau kebanyakan informasi yang diterima sehingga gagal pemahaman terhadap penggunaan asesmen pada perawatan luka yang tepat, dan juga mungkin tidak ada pengarahan dari praktisinya. Makanya Bapak Ibu program Indonesian EdNAP itu Care Center Bogor itu keliling Indonesia untuk mengajak Bapak Ibu yang belum ikut certified agar ikut certified sehingga mudah memahami tentang perawatan luka yang tepat seperti itu. Nah, jadi ABCDFGH itu yang mana sebetulnya? Sebetulnya Bapak Ibu sudah kerjakan, saya hanya mereview kembali melalui teori ini bahwa kalau merawat luka itu jangan langsung ke lukanya ya. Jadi just the wound. Jadi Bapak Ibu kita harus asesmen secara menyeluruh ya pasiennya, terutama riwayat pasien, kemudian riwayat pengobatan yang sudah didapat oleh pasien, kemudian ada nyeri atau tidak, ada alergi, kemudian bahalutan apa yang sudah digunakan ke pasien ini. Kemudian yang paling penting adalah nutrisinya. Ya Bapak Ibu, nutrisi penting sekali buat penyembuhan luka. Ini seringkali terabaikan sebetulnya. Kemudian jangan lupa psikososial faktornya, karena orang-orang dengan kondisi stres itu bisa menekan antibodi sebetulnya. Ya. Kemudian B itu yang mana? Identifikasi faktor yang menghambat proses penyembuhan luka, Bapak Ibu, termasuk faktor lokal dan faktor sistemiknya. Tadi saya lihat produk sudah menyampaikan semua materinya dengan bagus banget materinya ya. Nah sekarang lokal faktor itu yang Bapak Ibu harus kontrol adalah ada benda asing atau tidak pada luka. Salah satu benda asing adalah jaringan mati, sebetulnya juga termasuk benda asing. Jadi 10 pangkat 5, jadi 1 gram jaringan mati itu terdapat 10 pangkat kuman pada luka. Jadi sehingga Bapak Ibu harus segera melakukan debridement atau membuang jaringan matinya sedapat mungkin, karena dia berisiko juga terhadap proses infeksi. Karena kalau infeksinya berlanjut, kemudian bisa memicu kerusakan jaringan lebih luas, dan kalau infeksinya berlanjut terus-menerus, maka koloni bakteri tadi itu bisa terjadi sehingga terjadi pembentukan biofilm, dan kalau biofilmnya matang pada luka bisa menyebabkan tenaga kesehatan lain pusing untuk memberi antibiotiknya karena dia akan menjadi resisten. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya jangan lupa venous insufficiency, yaitu ada gangguan pena. Perhatikan baik-baik karena kalau ada gangguan pena itu bisa memicu terjadinya hipoksia jaringan. Kemudian perhatikan oksigen statusnya pasien, terutama pasien diabetes dengan hiperglikemi, itu memicu jumlah oksigen pada luka, pada jaringan itu rendah sekali sehingga bisa mengganggu proses penyembuhan luka dan memicu pertumbuhan bakteri anaerob pada luka. Kemudian berikutnya sistemik faktor ya, stresnya Bapak Ibu, stres ini penting sekali Bapak Ibu atasi karena bisa menyebabkan imunitas pasiennya menurun. Kemudian unhealthy coping. Jadi pasien-pasien ini kecenderungannya jadi peminum alkohol, kemudian merokok, kemudian gangguan tidur, kemudian nutrisi menjadi sangat jelek sekali, dan kalau sedentary lifestyle berlangsung lama ini terus-menerus bisa memicu kondisi luka itu menjadi sangat buruk sekali. Kemudian perhatikan juga usia, jadi beberapa usia juga memicu gangguan proses penyembuhan luka karena adanya perubahan respon inflamasi pada pasien. Kemudian seks, hormon, beberapa pasien dengan peningkatan hormon androgen juga mengganggu proses penyembuhan luka. Dan iskemik ini salah satunya arterial ulcer, perlu diperhatikan ada nggak tanda dan gejala pada pasien tersebut. Kemudian diabetes, Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan dengan kondisi gula darah yang tinggi itu bisa menyebabkan hipoksia jaringan, kemudian daya tahan tubuh turun, kemudian jangan lupa orang dengan kondisi gula darah meningkat, penderita diabetes ini bisa menyebabkan peningkatan enzim protease yang bisa merusak jaringan lebih luas, kemudian bisa mengganggu fungsi daripada fibroblast dan keratinosit sel yang kita tahu bersama bahwa buah sel ini berfungsi untuk sintesa kolagen dan pembentukan sel-sel epitel. Kalau ini tidak terkontrol diabetesnya, maka pasien ini akan jatuh ke diabetic foot ulcer yang lebih lama dan berisiko terhadap gangguan berisiko terhadap amputasi.
Kemudian berikutnya ada obesitas Bapak Ibu, pasien-pasien dengan diabetes, dengan kondisi dia obesitas, waspada Bapak Ibu, ternyata orang-orang dengan obesitas juga perlu dikontrol karena dia bisa memicu resiko infeksi dengan di mana ketidakmampuan tubuh mengolah atau adipokinnya bermasalah. Yang kita tahu adipokin ini berfungsi untuk mengatur sistem imun dan juga mengatur metabolisme tubuh sebetulnya. Jadi kalau gemuk itu memang beresiko, terutama ini pasien-pasien yang diabetes dengan ada kondisi obesitasnya ya. Kemudian perlu juga diperhatikan orang-orang dengan kegemukan sering sekali terjadi dehiscence wound, terutama yang post operasi karena hypovascularity, artinya jumlah aliran darah ke dalam jaringan luka itu jelek ya, terutama karena memang mereka banyak sekali lemaknya. Kemudian alkohol use tadi, hati-hati dengan pasien-pasien di wilayah tertentu Bapak Ibu yang sering mengkonsumsi alkohol, perlu diperhatikan karena ternyata bisa menghambat proses inflamasi, kemudian meningkatkan risiko infeksi sehingga mengganggu proses pembentukan proliferasi dan mengganggu pembentukan angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru, juga kolagen sintesis. Jadi luar biasa sekali ya faktor-faktor ini. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, obat-obat yang dikonsumsi pasien perlu dikontrol, terutama golongan obat glukokortikoid ya. Glukokortikoid ini sangat berisiko, contohnya prednisolon, kemudian golongan obat-obat antiinflamasi ini perlu diwaspadai karena bisa menekan sistem imun, kemudian mengganggu kerja daripada sel fibroblast, kemudian kolagen sintesis, sehingga pada fase proliferasi itu seringkali jumlah proliferasinya itu menjadi sangat sedikit karena deposit kolagennya jadi turun sekali gitu. Kemudian jangan lupa ini pasien-pasien yang merokok ini juga perlu dikontrol. Bapak Ibu, seringkali ada pasien datang di praktek saya itu merokok ya, kalau ditanya mereka banyak alasan misalnya ya. Jadi Bapak Ibu perlu dikontrol ini rokok karena ternyata rokok juga mengurangi respon inflamasi, kemudian memicu vasokonstriksi pembuluh darah, kemudian menurunkan kontraktilitas daripada jaringan sehingga bisa memicu risiko infeksi, gagalnya proses penyembuhan luka, granulasi, dan berisiko terhadap pembentukan jaringan mati. Kemudian kalaupun dia sembuh lukanya, biasanya hasilnya kurang maksimal, kurang bagus. Misalnya epitelisasinya itu kurang tidak rata gitu maksudnya ya, dan gampang robek setelahnya kembali ya. Kemudian ini imun status dan nutrisi. Kemudian C itu yang mana? C adalah clear wound. Jangan lupa cuci lukanya baik-baik Bapak Ibu. Sebelum Anda melakukan asesmen pada luka, ini perlu dicuci dengan baik-baik. Boleh pakai sabun, pakai NaCl tadi, dan setelah dicuci, Bapak Ibu keluarkan sejumlah debris atau eksudatnya, tolong dikeluarkan Bapak Ibu pada saat pencucian juga boleh. Dan setelah dicuci, tolong gunakan antiseptik yang aman. Tadi sudah produk menyampaikan ada tadi HCO, kemudian ada chlorhexidine, ada polyhexamethylene biguanide, ini boleh Bapak Ibu gunakan ya. D yang mana Bapak Ibu? D itu adalah pemeriksaan fisik Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengerjakan pemeriksaan fisik ini penting, terutama ukuran luka. Bapak Ibu penting banget ukuran luka ini size-nya, karena ini juga menghambat proses penyembuhan luka kalau luas sekali, artinya butuh banyak waktu untuk merawatnya. Kemudian wound-bed-nya, perhatikan wound-bed-nya, kemudian tepi lukanya diperhatikan, kemudian peri-wound skin-nya yaitu 4 cm dari tepi lukanya, tolong diperhatikan. Kemudian jangan lupa palpasi Bapak Ibu untuk memeriksa nadinya, ada denyutan atau tidak. Kemudian ada joint mobility misalnya ya, karena nanti kita akan kolaborasi kalau ada masalah ya. Kemudian jangan lupa dicatat baik-baik pada status yang Bapak Ibu siapkan berdasarkan asesmen Bapak Ibu yang digunakan gitu. Kemudian pada saat Bapak Ibu asesmen ini, jangan lupa apakah Bapak Ibu memikirkan mau melakukan kultur atau tidak, mau kolaborasi atau tidak gitu maksudnya ya. Kemudian jadi pada saat Bapak Ibu setelah melakukan pemeriksaan fisik, apakah tadi Bapak Ibu mau melakukan kultur atau mau kolaborasi, sebaiknya memang kita perlu kultur pada saat Bapak Ibu mau kolaborasi ya. Kenapa? Karena pemberian antibiotik itu harus berdasarkan hasil kultur. Saat ini yang paling mudah dilakukan. Kenapa? Karena luka-luka yang Bapak Ibu rawat itu umumnya adalah luka kronik yang kontaminasi dan kolonais. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu tidak melakukan kultur, karena kalau istilah kontaminasi dan kolonisasi ini ada ratusan mikroorganisme pada luka. Jadi satu-satunya yang bisa sensitif atau bisa melihat
mikroorganismenya adalah kultur yang paling mudah pada saat Bapak Ibu mau memberikan kolaborasi pada saat memberi antibiotiknya gitu. Karena kalau enggak, ini susah pemberi antibiotiknya ya. Infeksinya tidak bisa selesai dengan bagus. Nah, kemudian tadi juga sudah dibahas tuh antiseptik. Jadi ada 2 nih biang kerok yang terbesar pada luka-luka besar di Indonesia. Ini ada 2 nih, yaitu Staphylococcus, kemudian Pseudomonas ini yang paling susah nih. Jadi 93,5% ini pembentukan biofilm ini karena ini nih yang paling rempong ini yang diatasi. Nah, saran saya sebetulnya kalau pemberian antibiotik oleh tenaga kesehatan lain sebaiknya mengacu pada 2 jenis kuman ini aja dulu ya, mana obat yang bisa mengatasi ini gitu ya. Nah ini biofilm, sebetulnya ini biofilm gambarannya secara mikroskopik ya, ini dari Pseudomonas nih tampilannya seperti ini ya. Kemudian ini mengenal biofilm. Kalau misalnya Bapak Ibu pasiennya sudah diberi antibiotik oleh dokternya tapi dia gagal, infeksinya masih terus berlanjut, terutama pada 3 minggu pertama gitu maksudnya ya. Kemudian kalau ada luka infeksi lebih dari 30 hari, waspada, pasti kita curiga ada biofilm penyebabnya. Kemudian kalau Bapak Ibu melakukan debridement atau menyentuh sedikit dengan kasar mudah berdarah, tidak bergranulasi tisu, berarti Bapak Ibu pasti biofilm penyebabnya. Kemudian seringkali ini biofilm ini dibuang, kemudian cepat terbentuk lagi. Nah, saya sampaikan ini meskipun beberapa kali saya sudah sampaikan di acara seminar, webinar, karena masih sering banyak bertanya, kok biofilmnya ada terus Pak Ikram? Ya, namanya juga mikroorganisme. Karena mikroorganisme itu untuk bisa bertahan hidup, maka dia harus membentuk lapisan biofilm pada permukaan luka. Ya. Nah, ini videonya. Jadi untuk mengenalnya Bapak Ibu supaya mudah, ya saya bikin seperti ini ya. Jadi biofilm itu agak mengkilap seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu luka mengkilap seperti ini, ya pasti biofilm nih, ini modelnya. Jangan salah ya Bapak Ibu ya, ini harus segera dibuang karena kalau tidak bisa pasien ini jatuh ke radang lokal jadinya, bahkan bisa ke systemic infection dan spreading ya. Kemudian kalau dia matur, maksudnya makin hari biofilmnya tidak dikontrol, maka dia semakin kental seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, makin susah nih diatasi ya, resistensi bakterinya itu, resistensi antibiotik itu makin tinggi sekali ya. Jadi Bapak Ibu harus membuang biofilmnya pada saat penggantian balutan. Ya, saya lanjut karena waktunya sedikit. Kemudian E itu yang mana? Jadi E itu adalah perhatikan Bapak Ibu pada saat asesmen ada nggak terpapar tulang gitu maksudnya, kemudian saraf, kemudian pembuluh darah, ya, tendon dan lain segala macam. Karena kita butuh kolaborasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan kolaborasi, perhatikan kondisi di atas ini ya Bapak Ibu ya. Barangkali bisa ditangani oleh profesi lain seperti itu gitu. Kemudian F yang mana? Identifikasi faktor yang dapat memicu ya atau menyebabkan komplikasi pada proses penyembuhan luka yang bermasalah misalnya. Salah satunya adalah size-nya. 5 menit ya. lagi ya Pak. Oke. Kalau ukuran lukanya besar sekali seperti ini berisiko nih Bapak Ibu ya. Kemudian adanya infeksi, ada jaringan mati, kemudian jumlah eksudatnya banyak, kemudian ada slapnya atau tidak terlalu diperhatikan baik-baik ya. Kemudian habis itu setelah Bapak Ibu mengumpulkan tadi asesmennya tadi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu membuat 3 kategori. Jadi berdasarkan asesmen, mana luka yang akan menuju proses penyembuhan luka, kemudian mana yang bisa di maintenance dan mana yang non healable atau tidak akan menuju perbaikan. Artinya lama prosesnya gitu maksudnya. Jadi kita bikin 3 kategorinya gitu. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu EUMA, jadi untuk 3 kategori tadi itu, jadi ini asesmen tadi setelah Anda kumpulkan datanya, setelah itu Anda tahu diagnosanya bahwa pasien ini ada underlying disease-nya, ada penyakit penyertanya, maka Bapak Ibu kita segera minta untuk hospital, ya, terutama ini pasien dengan spreading dan systemic problem, ya, kemudian kalau setelah ditangani teman-teman di rumah sakit, maka kita masuk perawatan lukanya gitu maksudnya. Jadi sebetulnya memang kolaboratif itu penting banget sebetulnya. Kemudian lanjutkan dengan asesmen. Kemudian kalau tidak ada masalah dia akan sembuh dengan baik. Yang tidak sembuh atau yang bermasalah maka lanjutkan dengan TIME, buang jaringan mati, kontrol infeksinya dan rawat dengan lembab dan perhatikan tepi lukanya. Habis itu follow asesmen kembali. Kemudian kalau tidak ada masalah dia akan membaik, berarti dia akan healing. Kemudian lanjutkan perawatannya dengan menggunakan balut yang Bapak Ibu sudah gunakan tadi sebelumnya. Kemudian kalau dia tidak sembuh, ya lanjutkan dengan evaluasi tim kembali. Kemudian
gunakan produk-produk yang modern tadi, ganti balutannya kalau tidak sesuai standar, tidak cocok dengan pasiennya. Kemudian biasanya lukanya akan membaik kembali. Contohnya seperti ini. Jadi kalau di tempat saya itu saya pakai standar kalau 2 minggu sampai 3 minggu tidak ada perbaikan, saya sudah menggunakan antibakterial, saya sudah ganti antibakterial, maka saya harus bisa konsul ke teman-teman profesi lain untuk memperbaiki keadaan umumnya ya. Kalau ini misalnya seperti ini, perlu dikultur ini sebetulnya sebelum pemberian antibiotik. Nah kalau kondisi ini sudah selesai radanya 2 minggu pertama, maka dia masuk kategori healable, artinya dia akan sembuh, membaik. Pokoknya kalau 2 minggu pertama selesai inflamasi, 1 minggu pertama bahwa luka ini akan menuju perbaikan gitu maksudnya. Ya, jangan lupa maintenance pencucian luka, kontrol biofilmnya dan pilih balutan yang tepat. Sama dengan ini ya, jangan lupa debridement. Ya, ini akan menuju perbaikan Bapak Ibu ya. Kalau 1 minggu pertama udah selesai radangnya, maka dia akan healable. Lanjutkan perawatannya, balutan yang Bapak Ibu gunakan sebelumnya, lanjut seperti itu ya. Nah ini yang tidak sembuh, salah satu penyebabnya adalah karena gangguan sirkulasi, infeksi, edema, dan nutrisi kurang bagus. Kemudian repetitif trauma, kemudian kalau dia, ini yang tidak sembuh sama sekali, malignan nih, tergantung stadiumnya sebetulnya. Jadi dia masuk palliative care. Yang tadi yang bermasalah tadi itu terutama pasien-pasien yang diabetes, berarti lanjut kembali ke sini ya. Oke, kemudian ini yang mana? Jadi Bapak Ibu jangan lupa libatkan tim member, karena kita bisa sendiri Bapak Ibu, kita butuh multidisiplin. Jadi yang mana urgent yang harus di-refer Bapak Ibu kalau ada pasien dengan multiple comorbidity, misalnya penyakitnya banyak Bapak Ibu, kemudian diabetes tidak terkontrol, misalnya sudah minum obat-obat pengontrol gula darah tapi tidak selesai, gula darahnya tetap tinggi, Bapak Ibu perlu kita refer ya, Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa untuk mempercepat proses mengatasi infeksinya. Atasi infeksinya Bapak Ibu seperti ini kondisi lukanya. Jangan lupa di treatment dulu. Kalau debridement luka seperti ini, karena ini pasti ada nyeri, Bapak Ibu mulai dari tengahnya dulu, jangan langsung ke tepinya. Ya, minimal Bapak Ibu kalau sakit dia ada akses dulu eksudatnya keluar. Kemudian gunakan antibakterial, kemudian gunakan VIN, kemudian offload kalau pasien diabetes ya. Nah ini balutannya tadi sudah, ya saya numpang lewat tadi ini apa namanya biar produk yang menjelaskan produknya masing-masing ya. Ini silver, ini hydrophobic, kemudian madu ya. Jadi madu itu sangat efektif untuk staphylococcus dan pseudomonas. Tadi ini Bapak Ibu ini hydrophobic penggunanya hati dengan yang ointment, nggak boleh sama sekali digunakan bersamaan. Oke, ini PHMB. Jadi penggunaan antibakterial Bapak Ibu kalau sudah inflamasi memanjang, radang lokal maksudnya silahkan Bapak Ibu pakai ya. Jadi maksimal 2-3 minggu penggunaan antibakterial. Kalau 3 minggu tidak selesai atau 2 minggu tidak selesai, Bapak Ibu ganti jenis antibakterial lainnya. Ya, konsep posture balance ya. Kalau dia lembab sekali Bapak Ibu pakai, kalau dia kering sekali pakai ini Bapak Ibu. Kalau dia basah Bapak Ibu, ini balutannya, jangan pakai hydrogel. Contohnya seperti ini ya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi ini lukanya infeksi Bapak Ibu. Ya, kalau autolysis debridement dengan konsep lembab, Bapak Ibu jangan pernah menggunakan hydrogel, tidak boleh sama sekali. No added moisture. Kemudian yang diminta ini adalah antibakterial, kemudian pakai foam, kemudian pakai balutan yang memang mampu menyerap cairannya, misalnya fiber tadi. Ya, nah sama seperti ini, saya pakai antibakterial. Oke, no hydrogel use Bapak Ibu, jangan coba-coba karena bisa risiko infeksi. Sama dengan ini, hati-hati penggunaan hydrogel karena bisa memicu hipergranulasi dan menghambat pembentukan sel epitel kalau terlalu lembab, ya Bapak Ibu. Kemudian ini sama, ya sedikit Mas Kana. Ya kalau eksudat, Bapak Ibu keluarkan sedikit eksudatnya. Kalau ketemu luka seperti ini, bikin akses eksudatnya. Jangan lupa. Penekanannya nggak perlu terlalu bertenaga, tapi bisa keluar dulu. Habis itu Bapak Ibu pakai antibakterial, ya. Kemudian mau pakai zinc cream juga boleh. Habis itu pakai foam untuk menyerap eksudatnya. Boleh kontrol 2 hari atau 3 hari ke depan. Maka biasanya hasilnya bagus. Jadi 1 minggu pertama itu inflamasi selesai, penyembuhannya akan bagus, ya. Oke, kalau ada edemanya Bapak Ibu perhatikan proteinnya. Nutrisinya bagus atau tidak. Kalau dia bengkak pada area tertentu di kakinya yang penting bukan gagal jantung, Bapak Ibu pakai fiksasi yang bisa menekan. Contohnya kohesif atau elastis. Kemudian kalau lukanya dalam, Bapak Ibu boleh isi lukanya atau boleh menggunakan NPWT.
Ya, ini contohnya case study-nya. Oke. Jangan lupa dipoto tanggalnya Bapak Ibu ya, biar tidak hoax. Oke. Ya. Ya. Oke. Baik. Ya. Jadi ini our team. Terima kasih banyak Bapak Ibu, ini jagoan saya di klinik saya yang bisa membantu saya dalam perawatan luka selama ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.